Baik, jadi surat Al-Baqarah ini yang dibahas pada pagi ini ada dua, 163 dan 164. Dua-duanya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ayat 163 bisa saya tampilkan dulu untuk kalimat lengkapnya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Nah, di sini kami uraikan tarkibnya seperti ini. Monggo siapa dulu ada yang mau Dimulai Pak Iwa dulu lah. pemula dulu. Iya. Pak Iwa dulu lah. Saya udah capek buatnya, jadi tinggal. Oh, kemarin-kemarin juga saya capek tuh. Oke. Pak Ariel nggak duluan? Boleh. Saya duluan boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Jadi secara sorof uraikan bahwa wa diawalkan tanda baca. Terus ini ilahukum. Ilahukum itu kami menyebutnya sebagai nakirah dan dhamir. Sehingga jadi mudah-mudah ilaih. Dan dalam bentuk nahu, karena dia di awal kalimat, disebut dia sebagai mubtada, ilahukum, mubtada. Kemudian ilahu wahid juga nakiroh dan nakiroh sifat. Jadi menjadi maksud sifat. Jadi maksud sifat sehingga di sini cocok untuk menjadi khobar. Kemudian yang kedua, la ilaha illahu. Nah, ini kami menjadikannya menjadi satu kelompok. La itu bentuk nafi, la na'taba linakirah. Kemudian ilahanya adalah isim nakirahnya, menjadi mansub. Kemudian ilahnya adalah menurut ismi juga menjadi ilah nasabah lil mustasna. Nah, ya ilah nasabah lil mustasna di mana huwa adalah menjadi domir dan mustasna. Nah, di sini kami agak beda dengan Ustaz Pratiwa. Saya menyebutnya huwa itu sebagai mausuf ma'anutnya. Nah, di mana ar-Rahim itu adalah sifatnya. Sehingga menurut saya jadinya huwa Rahman itu menjadi mausuf sifat. Sama dengan huwa ar-Rahim. Karena ar-Rahman ar-Rahim itu posisinya sama-sama na'at, sama-sama sifat. Nah, jadi saya menyebutnya huwa Rahman ar-Rahim itu adalah mausuf sifat secara keseluruhan. Huwa Rahman ar-Rahim. Nah, kemudian la ilaha illahu itu menjadi satu kesatuan. Di sini karena dia itu sifatnya kalau menurut saya jadi sama dengan ilahukum ilahu wahid. Jadi dia sama dengan ilahu wahid. La ilaha illahu. Kita menyebutnya khobar kedua, bukan hal. Kalau di sini kan Ustaz Pratima menyebutnya hal. Kan saya menyebutnya khobar kedua. Di mana la-nya itu adalah la nafi, ilahnya itu adalah tadi sudah saya sebutkan ya menjadi isim la, ilahnya juga menjadi istisna, kemudian duanya juga menjadi mustasna. Sehingga ar-Rahman ar-Rahim itu di samping dia sebagai sifat juga sebagai badal daripada huwa tadi. Dari huwa. Ya, kalau saya menyebutnya gitu. Ya, mungkin saya salah, mau Pak silakan kira-kira itu. Iya.
Tapi gini Pak, kalau apa untuk yang tadi huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahim itu Bapak kan tadi maunya dibuat huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahim itu menjadi Iya, mausuf sifat kan? iya. Jadi Maksudnya satu huwa sifat. yang sifatinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Begitu Iya, ya Pak? iya, iya. Eh, Kan kalau yang saya tahu Ar-Rahman itu kan sifat, Ar-Rahim juga sifat. Yang disifatinya itu kan huwa. Huwa itu kan menjadi al-ma'rifat juga kan dia kan. Karena dia sudah jelas kan. Benar nggak kira-kira? Ilah huwa. Huwa itu kan sudah jelas menunjuk Allah kan. Tidak ada siapa-siapa lain kan. Huwa dia bukan huwa artinya tidak jelas. Ghaib bukan kan. Jadi dia menyebut, ya ini kalau dari sisi pengertian, ya nggak tahu saya dari sisi bahasanya, di pengertiannya gitu. Jadi War-Rahman Rahim itu menjadi mausuf sifat secara keseluruhan karena mausuf sifat satu dan dilanjutkan dengan mausuf sifat dua. Jadi kalau sifat dia itu ada dua. kalau dia sebagai mau sifat keseluruhan mulai dari dia, mulai dari huwa, Nah, kemudian dia sebagai apa? Sebagai mubtada atau sebagai apa? sebagai mubtada. Mubtada dari Nah, hmm, jadi sebagai mubtada atau sebagai mubtada. Bukan sebagai mubtada, saya sebut keseluruhannya sebagai khobar, sorry. Sebagai khobar, mubtadanya tetap satu tadi, Allah, ilahu tadi. Khobar pertamanya itu adalah ilahu wahid. Mubtadanya kan ilahukum, Tuhan kalian. Kemudian khobar pertamanya itu adalah ilahu wahid, menunjukkan Allah, Tuhan yang suci. Dan khobar keduanya adalah tidak ada Tuhan selain dia, kan gitu. Yang maha penyayang, maha pengasih. Jadi khobar kedua. Jadi mubtada sudah nggak ada mubtada lagi di dalam situ. Ya hanya mustasna saja, dia huwa sebagai mustasna. Ilah huwa ya sebagai mustasna. Kalau mau diurai lagi, Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu menjadi badal daripada huwa tadi. Jadi Sifat itu. kaidahnya kan gini Pak ya. Kalau udah mubtada khobar, kalau udah ada mubtada khobar, tapi masih ada kalimat berikutnya yang menyangkut tentang mubtada khobar itu kan jadi bainatul kalam. Iya. Makanya saya mulai dari la ke bawah itu saya jadikan sebagai bainatul kalam atau sebagai hal yang menjelaskan sebagai tambahan penjelasan untuk tarkib yang minimalnya ini. Jadi kan ada tarkib minimalnya mubtada khobar. Kemudian karena kalimat berikutnya masih menjelaskan tentang mubtada khobar, maka yang berikutnya itu saya sebut sebagai tambahan, sebagai hal, sebagai bainatul kalam. Nah, seolah-olah kan kalau hal itu kan seolah-olah lebih rendah kan posisinya kan, seolah-olah hanya pelengkap saja kan. Kalau hal kan, hal ini menurut pikiran saya. Padahal di sini kan dia bisa digantikan. Wa ilahukum la ilaha illahu, kan bisa gitu. Misalnya ilahu wahidnya kita hilangkan. Wa ilahukum la ilaha illahu, kan bisa kayak gitu. Artinya Tuhan kalian adalah yang tidak, Tuhan yang tidak melainkan dia, tidak ada Tuhan melainkan dia. Tuhan kalian adalah tidak ada Tuhan melainkan dia. Kan sepertinya kan bisa digantikan dengan posisi itu. Siapa itu? Ilahu wahid, adalah Tuhan yang satu. Dan saya menganggapnya seimbang gitu, antara yang khobar satu dengan hal yang Bapak sebut ini. Saya menganggapnya seimbang. Jadi seolah-olah khobar disebut menjadi khobar juga. Kalau seimbang kan bisa sama posisinya. Itu pikiran saya kan. Kalau saya lurus saja Pak, gimana ya? Coba didengar ya. Jadi ilahukum itu ilah. Jadi ilah mubtada itu ya. Jelas itu ya. Ilah hukum itu sebagai apa? Mudhaf ilaih, tapi dia mubtada gitu. Iya. Dia mau syarat. Kemudian ilahu wahid itu khobar karena dia mau sifat. Iya. Ya kan? Lantas ilahukum ilahu wahid. La ilaha itu saya mubtada itu. Karena isim nasab tapi dia tuh isim nasab tuh isim la gitu. Semacam isim la gitu. Jadi karena dia ilah Tuhan juga artinya kan. Dia saja jadi mubtada. Kemudian ilahua itu khobar. Karena setelah itu masih ada sebenarnya yang maksuf huwa rahmanur rahim gitu.
Sehingga huwa rahmanur rahim itu ar-rahmanur rahim itu jadi khobar dia. Khobar bagi huwa yang mahzuf tadi gitu. Jadi seakan-akan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, seakan-akan seperti itu. Jadi ada dua huwa gitu maksudnya. Ada dua huwa. Huwa yang pertama itu mubtada tapi mahzuf, sedangkan ar-rahmanir rahim itu kan mausuf sifat. Apa sifat ya? Dia sifat ya. Karena dia sifat maka dia berhak menjadi khobar gitu. Khobar bagi huwa yang mahzuf, bukan huwa di atasnya. Itu ya dari saya gitu. Tapi dia nggak ada hal-halnya itu mungkin saya masukkan gitu. Saya setuju dengan Pak Fauzi itu ya. Tapi halnya itu juga sama dengan Pak Saudi. Jadi sama Pak Ariel tadi, halnya ini jadi khobar kedua. Jadi ada khobar kedua, kemudian ada dalam, cuma ada tambahan lagi, itu kan ada lana soba lina koros saudara ina. Jadi itu adalah isim ina lah gampangnya, atau Pak Fauzi sebutkan isim ilah ya, tapi isim jadi di kiri ada isim ina. Isim inanya itu adalah mubtada. Ya nanti jadi mubtada. Iya, menjadi mubtada ya. Harusnya mubtada. Ya kemudian ilahuannya itu ada khobar ina. Khobar ya. Khobarnya itu nanti jadi khobar di sini. Khobar la atau khobar ina gitu ya. Ya jadi kemudian yang tadi setuju dengan Pak Fauzi tadi ya, bahwa ar-rahman itu adalah khobar dari huwa yang ma'dzuf, dan itu adalah sebagai badal dari huwa dan ada dalam ilahua gitu ya. Mungkin gitu tambahan dari. Ya. Oke. Jadi yang ini khobar ya, berarti khobarnya berupa jumlah ya? Iya, berupa jumlah. Khobar keduanya berupa jumlah ya? Nih khobar pertama, khobar kedua yang mana nih? Yang khobar pertamanya? Yang atas itu. Yang atas. Khobar kedua. Jadi dijadikan khobar juga nih yang hal ini ya? Iya, seluruhnya ya. Oh, seluruhnya ya. Di dalamnya ada khobar berupa jumlah. Di dalamnya ada mubtada khobar kan? Iya. Nanti di dalamnya yang kuningnya itu jadi mubtada khobar aja, nggak usah muqaddam sama muakhar. Jadi dia khobar kedua, bukan khobar sebenarnya. Khobar kedua bagi mubtada yang di atas kan? Iya. Makanya ini saya hijaukan kan? Iya, betul ya. Iya. Cuman gini, tapi nanti ya bisa itu khobar muqaddam kayaknya nggak relevan, Pak. Ya, makanya. Jadi gini, memang ada referensi lain. Kalau udah ada la ilaha, itu kalau udah ada la nafili jinsi seperti ini, kemudian ada ilah, itu maka yang la ilahanya ini akan menjadi khobar muqaddam. Gitu. Kemudian si huwanya ini dia akan yang setelah ilahnya itu rofa, itu akan menjadi mubtada muakhor gitu. Jadi ada referensi lain yang mutlak dia menyebutkan bahwa kalau udah ada susunan la ilaha illallah ini udah sebagai khobar muqaddam dan mubtada muakhor gitu. Ya. Itu memang kaidahnya seperti itu, tapi kalau mau ini kan juga enggak apa-apa. Mohon maaf, boleh saya berkomentar? Silakan, Pak. Di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama, wa ilahukum ilahu wahid. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Nah, dalam dua kalimat ini kita pisahkan. Kemudian yang kalimat kedua, la ilaha illa huwa. Cara mentarkibnya sebenarnya sama dengan la ilaha illallah. Jadi cara mentarkibnya sama dengan la ilaha illallah. Pak Pratiwa ini mengambil cara tarkib yang terlalu rumit ini Pak Pratiwa. Sebaiknya kita ngambil yang di KBI saja Pak Pratiwa dengan uslub istisna. Uslub istisna ketika nakis, nah itu ngambil yang ada di KBI sebenarnya yang lebih gampang. Walaupun ini untuk tarkib la ilaha illallah bisa 12 tarkib, tapi kita ngambil yang sederhana saja sebenarnya. Dengan uslub istisna saja kita ngambil yang uslub istisna agar mudah dimengerti oleh yang lainnya. Untuk uslub mubtada khobar muqaddam ini tidak lazim, jadi tidak semua ulama sepakat, hanya sebagian ulama
yang berpendapat demikian. Maka daripada itu sebaiknya kita mengambil uslub istisna saja, istisna yang nakis yang ada pada pelajaran KBI yang membahas la ilaha illallah. Sehingga la ilaha sebagai la nafiyatun lil jinsi atau la nasoba lin nakiroh. Jadi kita disebutnya la nasoba lin nakiroh. Nah, ilaha sebagai isim yang dinasabkan oleh la. Nah, kemudian illa. Nah, istisna. Kita sebutkan di sini sebagai istisna nakis. Nah, karena nakis, maka setelah illa tidak serta-merta menjadi mustasna. Karena kan ada yang disebut illa mustasna, illa nasobalil mustasna. Nah, illa nasobalil mustasna tidak berlaku di sini karena illa nasobalil mustasna itu untuk istisna tam yang sempurna. Karena ini nakis, karena nakis maka setelah illa itu sesuai dengan amil yang sebelumnya. Jadi kehendak kedudukan yang sebelumnya. Maka huwa itu sebagai badal dari mahalnya la ilaha, karena la ilaha berkedudukan ropa sebagai ibtida itu menurut Imam Sibawayh. Tapi yang lebih gampangnya itu kita ngambil yang di KBI itu, yang tarkib la ilaha illallah itu lebih gampang untuk kita. Kalau tarkib seperti Pak Pratiwa ini, mohon maaf Pak Pratiwa, memang itu untuk tarkib la ilallah ada 12 cara mentarkib, tetapi yang disepakati oleh banyak ulama. Nah, kita ngambil yang di KBI saja Pak Pratiwa. Nahunya gimana Pak, nahunya? Sebentar. La sebagai la nasoba lin nakiro atau la nafiyatun lil jinsi, tapi di kita disebutnya la nasoba lin nakiro. Nah, ilaha sebagai isim nakiro yang ini isim ilah ya. Isim la ya. Isim ilah. Ya, isim la. Ilahanya isim la. Ya. Kalau isim la berarti mubtada deh ya. Ya. Sedangkan khobarnya itu mahdzub. Mahdzub lah. Khobarnya mahdzub. Tidak karena kalau la nasoba lil mustasna pasti itu khobarnya mahdzub, karena la itu mengatakan mentiadakan. Jadi la nasoba lil nakiro itu adalah la yang menyatakan ketiadaan. Jadi kita ambil yang di KBI saja Pak Pratiwa biar kita gampang. Pak Pratiwa, Pak Hatta tadi sudah ada sedikit-sedikit dari Pak Fauzi, sedikit-sedikit dari Pak Ariel sudah mengarah gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan dari ini, kenapa ada mubtada, ada khobar lagi di bawah, ada mubtada muakhor dan sebagainya. Gambar umumnya warna hijau sudah betul, ada mubtada, ada khobar satu, ada dua, terus ada kalimat. Nah, cuma penjelasan kalimat yang kuningnya ini yang agak ribet, yang barusan dijelaskan oleh Pak Hatta. Kalau kembali ke KBI, sebentar Pak Iwa, saya supaya menjawab Pak Fauzi langsung mau cari di sorotnya. Saya kasih dulu gambaran. Nanti balik lagi ke Pak Pratiwa ya. Iya. Ada di layar nggak Pak Pratiwa? Sedang proses. Iya. Ada? Ya. Oke. Kalau yang atas, wa ilahukum ilahu wahid sudah clear ya. Mubtada dan khobar. Saya kira ini yang ini mudhof ilaih mausuf sifat ini udah clear. Dan kemudian ada sebuah kalimat di bawah yang menjadi khobar kedua, kelihatannya tadi oleh Ibu Lisma juga dibahas dan disepakati sebagai khobar kedua, dan sudah dibahas oleh Pak Ariel bahwa kalau dihilangkan ternyata ini satu level antara khobar Tuhan yang satu dengan ilahu, itu sudah penjelasannya sudah clear, jadi ini khobar satu, khobar kedua. Cuma warna hijau ini Pak Pratiwa, la ilaha itu kita sudah sepakat menjadi mubtada. Cuma barusan penjelasan dari Pak Hatta itu sangat clear, harus ada khobar mahdhuf. Nah, sehingga yang ini boleh menjadi hal-halnya adalah khobar mahdhuf itu. Khobar mahdhufnya apa? Di dalam buku KBI sudah dijelaskan tentang ini. La ilaha, tidak ada Tuhan
selain gitu ya. Tapi sebelum itu harus ada tiada Tuhannya itu ada makhluk. Makhluknya itu bermacam-macam di beberapa ulama. Ada yang menggunakan hakun yang berhak. Tidak ada Tuhan yang berhak. Tidak ada Tuhan bagi kami, lana. Tidak ada Tuhan maujudun yang ada. Dan sebagainya itu sebagai khobarnya. Tapi makhluk. Nah, makhluknya boleh itu. Jadi la ilaha illa. Jadi di sini la ilaha hakun boleh dan seterusnya, tetapi kemudian muncul ila. Menurut di buku KBI, setelah ila ada istisna, kemudian ada mustasna, walaupun dipaksakan harus ada mustasna minhu. Yang dianya itu yang mana, kepada siapa minhunya, kepada la ilaha gitu. Bahwa kemudian ini mau dianggap oleh Pak Hatta itu badal kepada la ilaha, boleh juga. Tetapi kalau saya lebih suka menggunakan musnasa kepada la ilaha. Jadi boleh mustasna, boleh badal. Sedangkan diskusi huwa rohmanur rohim, tadi Pak Ariel bilang bisa badal mubdal sebagai yang maha pengasih penyayangnya itulah dia itu juga. Boleh juga dia yang disifati. Jadi ini mausuf, ini sifat. Gitu. Itu antara badal dan sifat itu memang sangat tipis ya, sangat. Jadi bolehlah kalau mausuf dan sifat itu boleh. Tetapi satu kesatuan, istisna musnasna yang disifati ini karena tidak bisa dilepas, dan ini bagian daripada si istisna tadi. Jadi ini satu kesatuan. Satu kesatuannya itu adalah menjadi hal terhadap si la ilaha itu. Jadi tiada Tuhan, dia yang maha pengasih dan penyayang, asalnya gitu. Khobarnya adalah hakun, yang berhak atau yang wajib bagi kami, begitu. Nah, jadi gambaran dari, maaf gambarnya tidak jelas, saya hapus dulu. Gambaran dari khobar kedua ini hanya ada mubtada dan khobar yang mahdhuf. Itu seperti Pak Hatta bilang, ada khobar yang mahdhuf, mahdhufnya boleh apa saja. Kemudian ada hal yang ngegantung ke si mahdhuf tadi, gitu ya. Si la ilaha illa, si kepada, kalau ini mustasna kepada la ilaha, kalau tadi Pak Hatta kepada si mahdhuf. Mana yang betul walau alam. Nah, silahkan aja, tapi yang jelas bahwa si hijaunya adalah sebuah kalimat sempurna, mubtada, khobar mahdhuf dan hal. Jadi tidak ada dua khobar di dalam si hijau begitu. Tapi si hijau itu adalah sebuah kalimat menjadi khobar kedua dari mubtada khobar yang warna kuning. Pak Hatta silakan kalau ada perbedaan pendapat dengan saya. Saya sangat setuju sekali Pak. Tapi saya ingin menambahkan dalam masalah Ar-Rahmanur Rahimu. Mengapa dalam lafaz Ar-Rahmanur Rahimu banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu Ar-Rahimu tidak boleh menjadi sifat. Karena yang disifatinya adalah domir. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwa domir tidak boleh menjadi mausuf. Makanya Ar-Rahmanur Rahimu tarkibnya sebagai badal dari huwa tersebut. Jadi Ar-Rahmanu sebagai badal dari huwa, Ar-Rahimu sebagai badal dari huwa. Kemudian ini ada 4 cara mentarkib untuk Ar-Rahmanur Rahimu. Jadi yang pertama sebagai badal, yang kedua sebagai khobar mubtada mahdzuf. Jadi khobar dari huwa yang mahdzuf. Jadi huwa Ar-Rahmanu, huwa Ar-Rahimu. Nah, jadi sebagai khobar dari huwa yang mahdzuf. Itu tarkib yang kedua. Tarkib yang ketiga bisa sebagai khobar kedua dari mubtada yang tadi. Jadi Ar-Rahmanu sebagai khobar kedua, Ar-Rahimu sebagai khobar ketiga. Itu cara tarkib yang ketiga. Sedangkan yang memaksakan sebagai sifat itu boleh saja, tetapi kita taklid kepada Imam Kisai. Nah, walaupun kebanyakan ulama tidak memperbolehkan isim domir sebagai mausuf, nah ada pendapat Imam Kisai yang membolehkan. Ya makanya banyak juga ada yang berpendapat Ar-Rahmanu sebagai sifat dari huwa domir tersebut, Ar-Rahimu jadi sifat sebagai
jadi sifat yang keduanya. Jadi Ar-Rahman sebagai sifat ke-1, Ar-Rahimu sebagai sifat kedua. Makanya dalam banyak pendapat di sini, kita jangan heran, kok ini ada mentakdirkan huwa lagi, kok ini jadi badal, kok ini jadi sifat. Nah, yang menjadikan sebagai badal itu berpendapat bahwa isim domir tidak boleh menjadi mausuf. Nah, adapun yang memaksakan menjadi mausuf itu taklid kepada Imam Kisai yang membolehkannya. Demikian Pak Taman dari saya. Nuhun Pak Hatta. Ya, saya malah lupa itu bahwa huwa tidak boleh jadi mausuf. Lupa saya. Oh ya silakan. Tapi tidak ada memang di kelas KBI, memang tidak ada. Silakan Pak Pratiwa kembali. Oke, baik. Ditambah pengetahuan nih. Banyak versi ya, ada 4. Pikir sederhana nanti. Iya, pikir sederhana ya, rupanya banyak versi. Share. Jadi yang ini tidak bisa jadi mausuf sifat ya, jadi badal aja. Ya, jadi badal dan mubdal ya, huwanya mubdal. Manutnya jadi mubdal, badal. Terutama yang kuning di kanan itu yang paling penting, mubtada dan hal. Karena ini agak rancu urutannya, mubtada hal. Mubtada, kemudian ini jadi hal. Halnya panjang dari ila. Dari ila kan? Ila. Sampai bawah. Imert sampai bawah, Pak. Ya. Sampai kanan juga. Semua kuning dapat. Satu lagi, ya. Kanan, ya. Yes, oke. Dibuang dulu. Oke. Ya. Ya. Terus muda ini badal. Transfer antar bank itu ada batasan per hari kan? Iya, makanya itu nanti bilang dari aku gitu loh Mas. Bocor. Masnya ada di sini kali ini. Halo, udah ya? Udah badal ya. Oh, jadi sifatnya nggak boleh berarti ya? Sifat nggak ya? Cuma Enggak. badal aja gitu? Langsung aja setelah ada penjelasan dari Pak Hatta jadi badal. Badal, oh gitu. Badal, irobnya rofa ya Pak ya? Kenapa? Irobnya rofa. Ya, huwa kan munfasil rofa. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sama ya? Ar-Rahim sama. Sama ya. Rofa. Mantap, bungkus. Oh, di sini mubtada, di sini khobarnya masjub ya. Khobarnya yang mahzub ya, khobarnya yang dalam kurung masjub, khobar masjub. Khobarnya yang mahzub. Jadi dia mubtada. La ilaha. Di dalam terjemahan kadang-kadang dimunculkan itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, oh, ya. Iya. Kadang-kadang dimunculkan yang mahdubnya itu. Iya. Dalam terjemahan tapi. Iya. Oke. Jadi satu kan la ilaha. Coba. Gimana Pak? Kanannya. Emang sudah itu. La ilaha. Oh, la-nya tidak perlu karena dia huruf lah. La nasobar ini. Biarkan mutadanya adalah ilahun aja dari ilahun. Jadi ilaha. Oke, udah bungkus. Oke. Ininya untuk bahasannya nanti ya sekaligus ya.
Pak Pratiwa, Ya, ke Pak Hatta dulu. Itu kan kalau Ar-Rahman Ar-Rahim misalkan diinikan badal ya, itu berarti mubdal minhunya ke huwa yang di oh huwa yang kan? mahjub ya, mudah minhunya. Huwa yang dekat itu, Bu. Ke Oh huwa iya. yang dekat. Kecuali kalau dia khobar, dia jadi huwanya itu mahduf gitu ya. Ya, kalau dijadikan khobar berarti dari mubtada yang mahdzub. Mahduf Kalau ya. Ar-Rahmanu Ar-Rahim mau Ya. dijadikan khobar, Gitu ya. bisa dari huwa yang mahdzub, bisa juga jadi. dari mubtada yang awal di sana. Ya. Oh, Ya. bisa jadi khobar kalau juga ya, Pak ya? Ya, bisa juga. Tapi kalau lihat ini ya Pak, terjemahan itu kan terjemahan Departemen Agama itu udah Ya. disortir ya, disortir sedemikian ketatnya gitu ya. Ya. Terus dilihat pemenggalan kalimatnya ya di terjemahannya kan, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu sudah satu kalimat penuh gitu ya Pak ya? Ya. Nah, makanya untuk kita terjemah dalam bahasa Indonesia itu lebih gampang kepada naat man'ut tersebut yang dibolehkan oleh Imam Kisai. Nah, kalau kita ingin ke sana, kita taklid kepada Imam Kisai yang membolehkan isim domir menjadi mausuf. Nah, untuk proses perterjemahan ke dalam bahasa Indonesia kita ngambil yang lebih relevan sesuai dengan tarkib bahasa Indonesia agar mudah dimengerti oleh yang awam. Tapi kalau kita yang sudah belajar ilmu tarkib, tentunya kan kita lebih gampang memaknainya. Jadi Ar-Rahmanu yaitu yang Maha Pemurah, Ar-Rahimu yaitu yang Maha Penyayang sebagai badal. Tetapi kalau kita langsung supaya tidak rancu dalam kalimat bahasa Indonesia, kita menggunakan yang itu, yang qaul Imam Kisai tersebut. Jadi dibolehkan menjadi naat. Makanya di dalam terjemah Indonesia langsung saja menjadi yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang sebagai naat. Ya. Itu ada agar kata mudah yangnya. dimengerti oleh orang umum, ya, agar mudah dimengerti oleh orang umum. Sedangkan bagi kita sudah tahu tarkib, kita bisa cara menerjemahkannya begini, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Tuhan yang Maha Penyayang. Itu bisa begitu cara menerjemahkan kita. Kalau kita udah tahu tarkib. Soalnya di kepala saya gini Pak, kalau ada unsur yang gitu pasti dia mensifati gitu kan. Mensifati gitu. Jadi kayak usim sifat itu kan ada beberapa ya gitu kan. Ya. Gitu. Jadi ya, gitulah. makanya tadi saya bahas secara 4 boleh, 4 cara mentarkib. Boleh cara 4 mentarkib, yang keempatnya boleh menjadi sifat, tapi kita harus taklid kepada Imam Kisai yang membolehkannya. Walaupun hanya sedikit yang membolehkan, kita ambil untuk penterjemahan ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dimengerti oleh masyarakat yang luas. Tetapi bagi kita yang udah belajar tarkib, walaupun dibuat badal, kita langsung mengerti gitu. Ya. Mangga lanjut Pak Pratiwa. Cukup Bu Lisma? Lanjut. Cukup. 4 tarkib. Pak Imron cukup? Cukup tadi udah ada 3-4 berarti ya. Iya. Boleh saya dikit Pak Hatta? Silakan Pak Sahab. Pak Aruf ya? Betul. Wah, saya baru masuk dan saya juga belum mempelajari mengenai ayat 163 ini. Tapi kalau sekilas saya baca dari sini, saya ingat ke arah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sependapat, saya masih berpatokan bahwa tarkibnya itu adalah ini menjadi naat. Nah, kalau naat, marifah ketemu marifah, Ar-Rahman ke huwa dan Ar-Rahim ke huwa, seperti Allah, seperti Ar-Rahman ke Allah dan Ar-Rahim ke Allah. Nah, setiap yang naat itu kan bisa menjadi badal dan bisa juga menjadi bayan.
Itu kan Pak Atta. Ya, ya. Kalau saya masih Bahkan, lanjutin ya Pak. ya, bahkan ketika kalau sifat ada dua, itu boleh hukum koto. Ya. Kalau hukum koto boleh sebagai khobar mubtada mahdzuf. Bahkan dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 9 cara pembacaan dalam kata Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Bisa Ar-Rahmana Ar-Rahima, bisa Ar-Rahmanu Anu Ar-Rahimu. Nah, Ar-Rahmana. sebenarnya ada 9. Hanya saja yang diridhoi oleh yang disepakati oleh Ahlun Nawu tidak semuanya, tidak ke-9-nya. Ya. Itu kalau dari saya gitu nah Pak. Ya, ya. Oke, lanjut Pak Pratiwa. Baik, kita lanjut ke ayat 164. Ini ayatnya panjang, mungkin bisa dipenggal-penggal dulu di sini. Jadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi, ya, sampai mungkin bisa dipenggal dulu sampai 6 ya, dari 1 sampai 6. Saya aja ya. Boleh Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna artinya sesungguhnya, dia merupakan huruf inna nasoba rofa'u amil nasikh dan berfungsi sebagai tauhid yang di nahunya tidak dicantumkan. Fi itu huruf jar, khalqi adalah isim yang majrur karena adanya huruf jar di depannya, dan khalqi as-samawati, khalqi menjadi mudhof. Jadi fi khalqi adalah jar majrur, sedangkan khalqis samawati wal ardi adalah mudhof ilaih nakiro al-makrifat. Nah, di dalam sebenarnya karena dia kalimat ismiyah, maka inna fi khalqis samawati ini dia menjadi khobar muqaddam gitu. Kalau saya tafsirkan ya. Kemudian khobar muqaddam, kemudian wa itu wa ada huruf atof dan waw atof, al-ardi maktuf ke as-samawati yang bersifat majrur, dan dia juga karena dia maktuf maka dia juga khobar muqaddam. Sementara itu ya. Ya. Karena bisa disepakati sebagai khobar muqaddam ya, karena dia merupakan unsur kalam jar majrur ya. Jar majrur ya. Ya. Sama mudah-mudahan filai. Ya. Lanjut untuk yang kedua berikutnya ini itu kan ada ina ya Pak ya, jadi bisa jadi ya, makanya jadi ada ina, harusnya kan ada isim ina gitu ya. Isim ina dulu. Tapi isim ina mungkin mahdzuf kali itu. Enggak. Belum muncul. Belum muncul. Belum muncul ya. Muncul belakang. Panjang nanti sampai di. Jadi khobar ina ini berarti ya. Iya. Ini khobar ina. Yang berikutnya ini wa ikhtilafil laili wan nahari. Ya. Monggo, ada lagi? Gantian. Oh, ibu-ibu mana? 9, 10, 11. Sampai 11 ya. Ya. Saya. Boleh Pak Miftah. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wakhtilafil laili wan nahari wal fulki. Jadi ini juga aja, Pak. Ya. Akhtilafi kan wa itu kan atof. Ya. Atofnya ke atas yang ya, jadi yang apa? Atofnya ke yang di atas yang bil khalqi samawati wal ardi ini. Jadi ini sama-sama khobar muqaddam juga ini. Akhtilafil laili wan nahari itu sama-sama menjadi karena dia atof ke maktuf ke atas, jadi itu khobar muqaddam juga. Termasuk wal fulki itu juga khobar muqaddam. Ya, wal fulki. Karena atof ke atas ya.
Ya itu penjelasannya. Ikhtilafil laili Dan ini mudhof ilaih ya. ya, Ya, Jadi mudhof ilaih. Kemudian ikhtilafil laili, harinya ma'tuf ke laili ya. mudhof ilaih. Ya, berarti masih mukor khobar muqaddam. Kita belum dapat isim imnanya. Oke, sepakat ya. Khobar Sepakat. muqaddam. Nggak tahu nih, sepakat nggak nih? sepakat. Sepakat ya. Lurus. Lurus. Lurus ini lurus. Masih lempeng. Berikutnya Bu, siapa Belum ini? belok-belok. 4 nih selesainya nih. Wal fulkil lati tajri fil bahri itu 1 ya? Ya. Sampai bahri ya? Sampai 49. Coba Sampai lihat 21. daftar nama nih. Daftar nama nih. Oh, ini banyak yang sembunyi nih. Sampai 21. An-Nasa. Ya. Ada Bu Nurul, ada Pak Edi Jack, ada Bu Erni, ada nih Erni Septia. Bu Yanti. Bu Yanti. Bu Erni belum, Bu Yanti belum. Monggo salah satu dulu. Ya. Silakan. Banyak. Pak Alri juga nih, nggak pernah nih Pak Alri nih. Silakan Bu. Yang Bu belum Yanti. ayo. Alwi namanya seketukar saya itu namanya. Supaya ini Bu, supaya apa? Oh, enak gitu kita sama-sama bodohnya, sama-sama pinternya gitu. Ayo Bu Nurul. Nurul dulu. Nurul ya, Bu Nurul. Bismillah, saya coba ya Ustaz. Jadi, selanjutnya ini al-lati ya, al-lati tajri fil bah. Fulki. Tadi sudah sampai Pak Pratia Ya, al-lati lagi sampai ya. nahari aja. Ya, lanjut. Oh iya. Nahari al-fulki kan maktuf ke an-nahari kan? Ya. Bukan. Al-Samawat. Ke kholki ya. Iya, Kholki. kholki. Al-Samawat. Baik, selanjutnya allati tajri fil bahri ini mausul silah ya, mausul silah yang fungsinya di dalam kalimat ini sebagai bainatul kalam ya, sebagai penjelas penerang dari lafaz sebelumnya berupa mausul silah, silahnya berupa jumlah fi'liyah, fi'il mudhari' fi'il mudhari' ya, atau domirnya hiya ya, hiya. Kemudian dia maf'ul bihnya butuh maf'ul bih berupa unsur kalam jar majrur fil bahri bima. Nah, bimanya ini jar majrurnya juga menjadi penerang lagi ya, apa? Setelah maf'ul bih ya, setelah jadi bainatul kalam lagi nih bimanya berupa mausul silah. Mausul silah lagi nih ya. Silahnya juga berupa jumlah fi'liyah, fi'il mudhari' maklum muta'addi yang domirnya huwa. Ya, kemudian huwa, kemudian ada lafaz an-nasu. An-nasu ini isim rob. An-nasa. An-nasa ya, betul. Oh, isim nasab. Ya, isim nasab berarti jadi maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Dari yang fa'u ya, dari yang fa'u. Dan fa'u tuh wajan 1 ya? Ya. Yang fa'u. Wajan 1. Nafa'a 3 atau 1? Yang fa'u. Nafa'a yang fa'u. Nafa'a yang fa'u. Iya. Wajan 1. Baik. Fa'ala yaf'alu. Iya. Baik. Jadi udah sampai an-nasa kan saya Ustaz? Iya. Ya satu nih, saya mau tanya nih. Ini kan ada isim mausul al-lati ya. Al-lati ini dia dikatakan sebagai mausul sifat dari mausul silah gitu. Mausul silah. Mausul silah apa mausul sifat ya? Silah dong. Sifat. Nah, dia isim mausul betul. Tapi sifat dia sebagai sifat dari al-fulki gitu. Ada benar nggak tuh? Iya, bisa. Ada juga ya yang memang dia mensifati juga. Mensifati ya. Tapi yang menyifati nanti kalimatnya itu semua ke bawah. Ya berarti al-lati fulki ini sebagai khobar muqaddam, ya kan? Ya. Sampai ke An-Nas ya, khobar muqaddamnya. Ya, terus lanjut. Dan ada rincian-rinciannya, ada fi'il fa'il, fi'il maf'ul fih nih, ada nih maf'ul fih, fi'il bahri ini bisa maf'ul fih nih. Iya. Bisa. Saya. Kayaknya ini apa namanya?
Mesti saya. mobil apa ya istilahnya, mobil gairu sorry kali ya. Iya, Iya, ya, Mas. gairu sorry ya. Kalau kita Jar belum majrur gairu gairu sorry. sorry, tapi Iya. pengertiannya maf'ul bih dia. Maufe. Ya. Kalau saya nyebutnya maufe. Iya. Iya. Kemudian Sampai di bima itu hal ya, bima itu hal ya. Iya. Bima hal, Jadi bukan maf'ul bih ya Pak? bukan maf'ul bih kalau Maf'ul saya. bih. Fi. Fi. Ya ada fi ya. Kemudian ada di bawahnya tuh fi'il fa'il dan maf'ul bih gitu. Iya. Sebentar, kalau mau jadi maf'ul fi biasanya itu dimulai dengan zoro. Kalau dimulai dengan Iya. itu tidak bisa jadi maf'ul fi. Oh, nggak bisa ya. Bahkan Iya. walaupun itu menunjukkan Jadi tempatnya, hal aja berarti ya. ya sebetulnya bukan maf'ul bi juga, itu hal. Hal ya. Ada hal satu, hal dua. Kenapa? Karena berlayar tidak memerlukan maf'ul. Oh, Gitu ya. lazim ya, lazim ya Ustaz. Ya, dia lagi. Iya, Jadi lazim. Iya. Halnya hal jadi satu, panjang. hal dua aja. Jadi yang maf'ul bih itu hal itu Pak Iwa. Hal satu, hal dua aja. Iya, 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 betul. iya, Hal duanya Jadi fi. kalau maf'ul fih itu selalu ada jorof di depannya ya Pak ya. iya, iya, iya. Ada waktu zaman. Ya, tidak apa, Keterangan. tidak cukup dengan pengertian saja ya. Iya. Dikira cukup dengan pengertiannya Pak Fauzi ya. Iya. Sampai di sini belum ketemu ya mubtada Terus, akhornya. Nanti Belum. terakhir. Untuk Masih panjang. kolom kirinya Ustaz. Untuk kolom kirinya, kolom sorofnya, mungkin dari Ya. nomor 14 isim mausul ya, nomor 14 isim mausul sampai ke bawah itu kan silahnya kan sampai nomor anas, nomor 21. Tajri fil bahri bima. Ya. Iya, Jadi benar. ya, Iya, jadi iya. dari alati ke bawah langsung itu sampai nomor 21 21 itu ya. silah semua. Ya. Nah, jadi mausul silah gitu ya. Iya, iya. Ini Tapi nanti ada mausul silah lagi di dalamnya itu. Iya, Iya, dalamnya ada mausul silah nggak apa-apa. Sampai Mausul mana dalam Pak? mausul ya Pak? Sampai Iya. mana nih? Nah, karena situ Alati betul. tajri fil Alati. bahri bima yang faunas gitu. Iya. Alati. Iya. Alati tajri fil bahri bima yang fa'un nas. Nah, itu Oh, sampai iya, situ. iya, iya. Wa maungzila. Kalau di bawah juga mau sila Ah, mausul nanti juga. bawah lagi ada lagi. Oh iya ya. Jadi itu Di dijadikan sila dalamnya- sampai ke bawah ya. Ma yang faunasnya ini kan mausul silah juga. Dan Tapi itu juga, di ya. dalamnya silah Iya. yang atasnya. Iya, betul. Untuk yang kolom kanan ini saya lihat ya, bener ini. Hal satu ada hal dua. Tapi terus untuk hal secara keseluruhan itu ada juga dari alati sampai yang tadi kita sebut mausul silah itu hal semua kan? Kan udah ini Pak, yang hijau ini Pak. Udah dihijauin sama Pak Tar. Di Oh sebelah iya kanan, iya iya. sebelah iya, kanan iya. ya. Dan Oh iya masuk betul di situ. betul. Iya. Ya. Sorry nggak kelihatan tadi. Ya. Ya. Belum jereng Pak Erwin. Jereng. Yang ke kanan Pak Ariel. Kurang jarang. biasanya jaring ke kiri loh. Iya. Iya. Oke, sudah ada. Oke. Lanjut. Kalau sudah, kita ke yang berikutnya. Mulai dari 22 ini, oh panjang ini. Wah. Ini panjang ini. Tapi boleh Enggak, sih. sampai ma'an kan? Ya, Sampai ma'an aja, enggak? sampai bawah lah, sampai kuningnya habis. Sampai itu sampai nomor sampai kuningnya 44. habis 44. Sampai nomor Apa nih? 44. Siapa nih? Ya. Kayaknya tadi ada Bu Yanti, mana Bu Yanti? Iya, Bu Yanti. Yanti masih Jangan saya dulu, saya lagi di tempat umum. Nyimak aja ya, nyimak. Lagi jogging ya? Enggak. Biasanya Pak Oke. Fauzi yang ngeborong nih Pak Fauzi. boleh. Ayo. Iya, Boleh kan? bisa. Dari mana nih? Dari tim Ini dari 22, Pak. Dua. 22 ya, Bang. 23. 22. Atap 22. 23. Jadi saya baca dulu ya. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wa sahabi musahhari bainas sama'i wal arda la ayatil liqaumi yaqilun. Masa nggak bisa dipotong nih? Bisa, Sampai bisa. 44, Pak. Bisa. Sampai dabatin, Pak. Dabatin. Sampai dabatin. Sampai dabatin. Panjang Iya. banget. Sampai dabatin. Mulai dari 22 ya. Ya.
Wa artinya dan merupakan huruf al-atfu yang wawunya wawu atof, kemudian di nahunya kosong. Ma artinya apa yang merupakan isim mausul yang irobnya mansub. Dia berfungsi sebagai maf'ul bih muqaddam dari fiil setelahnya. Khobar muqaddam. Maf'ul bih muqaddam saya. Khobar. Karena Khobar muqaddam. khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam. Sebab khobar muqaddam itu panjang Pak, dari atas sampai ke bawah itu. Iya. Ini kan rinciannya. Ya bawah itu ada anzala ya. Anzala itu artinya telah menurunkan. Merupakan fi'il madi dengan dhamir mustatir zawazan huwa dan wajan 7, betul ya fi'il. Nah dia fi'il. Fi'il. Kemudian Allahu adalah isim lafzul jalalah, isim rofa, fa'il ya. Fi'il fa'il. Kemudian Allahu minas sama'i ma'an. Minas sama'i adalah jar majrur. Minnya jar, as-sama'i isim majrur, dia jar majrur, dia merupakan hal. Kemudian min ma'in juga huruf jar majrur, ma'innya isim majrur, merupakan jar majrur, tapi min ma'in ini saya anggapnya sebagai maf'ul bih dari fi'il di atasnya gitu. Ya betul. Ya. Saya ketuker ini. Ya. Ya. Oke. Jadi untuk kolom saraf nahwunya tuh maf'ul bih muqaddam. Khobar muqaddam ya? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam, salah saya. Khobar muqaddam, kemudian di atas bawahnya fi'il, fa'il, hal, maf'ul bih. Oke. Gitu. Oke. Oke? Iya. Setuju. Kok bisa maaf? Khobar. Kemudian ada fa. Kemudian ada fa itu fa atof. Ya? Iya. Fa atof. Terus nih. Iya. Ahya, dia menghidupkan. Dia merupakan fi'il madi dengan domir mustatir zawazan huwa, fi'il madi wajan 7 yang maktuf ke anzala. Maktuf. Maktuf ya, maktuf ke anzala. Karena ada fa-nya kan? Iya. Ya. Dan dia sebagai fi'il fa'il. Kemudian bihi ini biasa huruf jar. Hi-nya adalah domir muttasil majrur, jar majrur, dia merupakan hal. Kemudian bihil ardo, ahyal ardo, jadi bihil ardo, bihinya hal. Al ardo adalah isim yang nasab, maka dia menjadi maf'ul bih. Kemudian ba'da mautiha, ba'da itu isim zorof zaman, mauti itu isim majrur, jadi zorof majrur. Tapi jorof majrurnya itu jorof majruf ya. Jorof majruf ya. Ba'da mautiha ya. Ba'da mautiha. Jadi mautiha ini adalah mudhof ilaih yang nakiroh domir. Ya. Jorof majruf ya. Ba'da mautiha. Dan dia berfungsi sebagai maf'ul bih juga gitu. Maf'ul bih ya, sorry. Salah lihat. Madruf ya. Ya, Maf'ul bih sampai H itu. Oke? Masih ada di satu lagi. Nanggung. Baksa ini masih. Wah, ini yang lain nggak kebagian nih. Wa itu dan huruf atof. Basa fiha min kulli dabbah ya. Basa itu artinya dia menyebarkan. Basa adalah fi'il madi wajan 13 dengan domir mustatir zawazan huwa dan dia maktuf ke ahya. Ya. Di dalam kolom nahwunya fi'il fa'il ya. Lantas fiha jar majrur ya, merupakan hal. Basa fiha min kulli dabbah, min kulli itu jar majrur. Kulli dabbah itu adalah, kulli dabbah itu jorof majruf.
Dan dia Itu min kulli mudhof dabbah. ilaih. Mudhof ilaih Pak, idofah. Kuli Yang mana? Kuli Itu dabatin. kuli dabatin Kuli kan itu kan idofah. jorof bukan? Jorof. Dari isim juga ada kulun kan? Iya. Iya, tapi dia kuli sekarang. Oke, bisa ya. Dia kuli dabbah itu bisa jorof majruf, bisa juga mudhof ilaih ya. Ya. Dan dia berfungsi sebagai maf'ul bih, benar kan? Ya. Ya. Kemudian sampai dengan nomor 44 ini itu adalah khobar muqaddam, masih khobar Betul. muqaddam. Ya. Iya, ini korban muqaddam semua ya. Iya. Kondom semua. Saya teruskan sampai 54 ya. Ya. Lanjut. Wa huruf al-atfu, wa itu wa atof. Kemudian wa tasrifir ya ini tasrif adalah tasrifi perubahan berarti isim Pak majrur. Fauzi, Pak Fauzi, Ya, Pak. mohon jangan dulu sampai 44 dulu. Nah, Boleh. Ya sampai 44 ya sampai dabah ya. coba naik sedikit 44 43. Ya, ayo naik Pak. 43 tadi untuk memperjelas saja bahwa mingkul lidabah aslinya kula itu adalah dorob. Pak Fauzi pikir itu dorob sehingga dabah itu majrur, begitu kan? Ya, betul. Tetapi akibat dia kuli dabah itu mudhof ilaih atau idofah dan diawali dengan min, maka setelah min itu dia kuli itu statusnya adalah isim. Kenapa? Karena kuli dabah itu mudhof ilaih itu pasti bukan huruf kulinya tapi isim. Karena itu mudhof ilaih sehingga hanya menjadi min kulli dabah jar majrur dan mudhof ilaih. Nah, ketiga-tiganya min kulli dabah sebagai maf'ul bih boleh. Dan kemudian 40 dan 41 dikoreksi sedikit, maf'ul bihnya ganti lagi di situ. Hal lagi. Jadi hal lagi. Hal ya. Lebih cocok jadi hal. Yang mana tuh? Itu. 40 41. Piha. 40 41. Oh ya. Sedangkan naik ke atas. Betul, saya betul. Kedegan naik ke atas 35, 36, 37 sebagai maf'ul bih itu betul. Kemudian naik lagi ke atas lagi ada sedikit terus. Nah, di sini kita kan mulainya tadi dari 22 ya? 2. Ya, mulai dari 22 di situ. Nah, ketika ada fiil, fa'il, hal, mana? Bawah, agak bawah sedikit. Fiil, fa'il, hal, kemudian berikutnya Bapak pakai maf'ul bih, ya kan? Ya. Nah, itu sebetulnya ceritanya di sini maf'ul bihnya sudah ada, tapi mahdhuf. Jadi aslinya nomor 24 itu anjalallahu. Begini bahasanya. Si fa'ilnya itu Allah. Ya kan? Betul, ya. Allah menurunkan apa? Dari langit. Menurunkan apanya itu dijawab dari langit, bukan. Dari langit itu pasti keterangan, pasti hal. Menurunkan dari air. Menurunkan di sini juga bukan. Tetapi menurunkannya jadi anjalahu Allahu, harusnya begitu aslinya. Jadi menurunkannya, nyanya itu apa? Dari langit ya, dan dari air itu sebagai hal juga. Jadi tolong di situ disebutkan maf'ulnya menjadi hal, tetapi disebutkan halnya dalam kurung ke maf'ul bih mahdhuf, dalam kurung dalamnya ke maf'ul bih yang mahdhuf, yaitu begitu hal-halnya itu. Jadi yang diturunkan Allah lah yang dari langit dan dari air itu gitu. Ya. Nah itu aja tambahan di bagian ini, tetapi di kiri agak ribet memang di bagian kata itu.
Jadi kalau di kanan saya kira sudah clear Pak, tapi di bagian kiri, nah baru dilanjutkan dulu aja sampai si 54 baru kita bahas yang kiri. Karena kirinya harus nyambung juga dengan yang kanan. Silakan teruskan Pak. Sebentar nanya Ustaz, apa namanya yang nomor terakhir tadi yang 4344 itu juga bukannya hal yang maf'ul dari bahasa juga mahdhuf itu Ustaz. Ya, karena itu dibutuhkan menyebarkan apa? Ya, yang Perlu ada maf'ul. Enggak, yang bawah juga yang 4344 itu yang mingkuli dabatnya itu juga bukannya hal dari maf'ul dari bahasa yang mahdhuf itu. Enggak. Jadi ini perlu huwa juga itu. Kalau ini enggak, dia sebarkan segala hewan. Minnya itu sebetulnya mahdhuf di situ. Jiadah. Jiadah ya. Dia sebarkan segala hewan gitu. Dia sebarkan segala hewan di dalamnya. Jadi tetap maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Oke. Tetap itu maf'ul. Boleh menambahkan Pak? Silakan. Jika ini min dikatakan sebagai jiadah, maka itu bin jangan ada artinya. Jadi dari itu dengan tanda strip saja ya. Karena menjiadah sebagai jadi dari itu dihapus ganti dengan strip. Berarti ada darinya kalau perkataannya tetap ada kali Pak ya. Sebentar Pak, di situnya tetap ada, tapi di kanannya sudah tidak ada. Di sini nggak ada nih, di kanan. Di kanan, nah jadi tidak adanya itu nanti di kanan. Karena itu hanya darinya tuh ke kiri aja bahwa kita menemukan di buku ada min, gitu. Tapi karena dia jeda, di kanannya dihilangkan. Hilangkan di sini. Di kanan aja tafsiran kita ya. Sudah hilang memang. Memang nggak ada itu. Lanjut Pak. Lanjut dulu. Oke. Sampai ini saja ya, sampai 54 ya. Boleh nih. Oke, silakan. Wa huruf al-atfu waw atof ya. Kemudian as-sahabi itu artinya awan, isim majrur ya, isim majrur yang maktuf ke ar-riyahi. Ya, as-sahabil musakhari, al-musakhari, as-sahabi al-musakhari berarti dia mausuf sifat. Ya, mausuf sifat. As-sahabi ini isim sifat yang majrur dari as-sahabi. Maka dia mausuf sifat al-makrifat. Kemudian bainas samai, bainanya di antara isim jorof makan mansub, as-samai isim yang majrur, maka as-samai bainas samai jorof majruf. Nah, kemudian as-sahabi wal musakhari bainas samai wal ardo, wa huruf atof maktuf, al ardo juga maktuf ke as-samai, dia menjadi maf'ul bih. Ya, karena dia ada atof sebagai penghubung, maka di dalam kolom kanan dia maf'ul bih aja sampai ke bawah nih. Ya. Jadi min kulli dabatin maf'ul bih, tasrifir riyahi maf'ul bih, dan as-sahabil musakhkhari baina samai menjadi maf'ul bih. Begitu Pak. Gimana Pak tadi yang tasrifil wa tasrifir riyahi ya, tasrif itu perubahan, isim majrur yang maktuf ke as-samai, ar-riyahi itu angin, isim majrur dan merupakan mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Ya, jadi majrur itu maktuf ke sebagai mudhof gitu, tasrifi itu. Karena dia isim ya. Isim angin, isim majrur mudhof ilaih. Mudhof ilaih nakiro al-makrifat, dia maf'ul bih gitu. Mafdulnya kemana Pak?
maktufnya. Iya, maktufnya Kalau saya Maktufnya ke ke atas kan. asamai. jauh di atas ya. Ke Iya, Holgi Samawati. iya. Samawati. Holgi Samawati. Nah, kemudian sama ini maksud juga nih. Tapi dia maksud sifat as-sahabi al-musakhari itu maksud sifat. As-sahabi as-sahabi ini maktuf ke Aryahi. Kemudian al-musakhari ini majrur mausuf sifat ya. Bainas samai isim jorof makan mansub. Kemudian asamai isim majrur maka dia menjadi zorof madruf. Tetapi asamai musakhari bainas samai sebagai maf'ul bih dikarenakan ada maktufnya gitu. Wal ardi termasuk wal ardi wa huruf atof al ardi Sebagai maf'ul apa? Maf'ul bih apa? Maf'ul fi. maf'ul bih saya. Maf'ul bih dari Atas kan maf'ul bih ini. Kata Pak Muslim kan mingkuli dabatin ini kan maf'ul bih. Enggak, yang ini baina di antara itu maf'ul fi pakai fanta. Oh, maf'ul. Tapi dia ada pengaruh maktubnya, Pak. Bukan Vespa, bukan peyem, fanta. Bukan pisang. Bukan pisang. Jadi maksudnya hal ini diganti maf'ul fi ya. Fi, ya betul. Oh gitu ya, karena ada zorof kan, ya. Ya ada zorof. Tapi kalau yang al-ardi tetap maf'ul bih. Mana? Ardi kan Al-ardi. sama Samawati kan sama aja, Pak. Samawati wal ardi gitu. Oh itu satu kesatuan. Itu majrur semua. Maf'ul bih semua. Bukan. Maf'ul fi satu kesatuan. Kan atau atau ke sama apa? Iya. Atau masih sama dong. Sama ya. Sama semua. Oke, selesai. Mantap, Pak Fauzi. Ya tinggal 1, 2, 3, 4, 5 nih. Siapa nih? Ini tinggal yang sedikit. Iya, yang Pak lurus-lurus. Imran. Pak Imran. Iya, boleh. Sedikit tapi penting loh ini kesimpulannya. Yang sedikit aja. Iya. Yang dicari Jangan-jangan nih. ada mubtada di sini nih. Yang dicari ya. Yang ditunggu-tunggu. Lanjut ke la ayatin li qaumi yaqilun. La-nya ini adalah la taukid muzahlakoh ya, apa yang bergeser dari depan karena ada ina di atas, kemudian ini jadi masuk di isim ina, jadi apa namanya sebagai mubtada muakhor. Jadi tadi yang sepanjang dari itu adalah sebagai khobar ina, kemudian ini adalah isim inanya dari la, ya la ayati, tanda-tanda ini adalah isim ina kasroh karena apa namanya jamak muannas salim ya. Jadi ya, mansub ya, sebagai itu. Kemudian li-nya adalah dan li kaumi adalah jar majrur, itu adalah apa namanya sebagai keterangan dari itu naat ya. Bisa naat enggak ya, naat ke atasnya itu dari ayati, naat dari ayati. Kemudian yaqilun adalah fi'il mudhari wazan 2 ya. Domir hum sebagai ini juga fi'il fa'il, tetapi itu kalimat namanya fi'liyah sebagai naat dari li kaumin. Jadi ini juga naat ke man'utnya adalah li kaumin. Saya kira gitu. Dan itu sudah semuanya adalah sebagai mubtada muakhor dari yang di atas. Dari la ayatin li qaumi yaqilun itu adalah sebagai mubtada muakhor. Li qaumin ini sebagai apa nih? Ya. Li qaumin ini sebagai apa? Sebagai apa bisa naat ke ayatinya itu. Naat ya. Al-ayati ya. Ayati, ke sifat dari naatnya. Kemudian dia juga sebagai man'ut ke kalimat yang yaqilun. Tanda-tanda bagi kaum. Betul. Bukannya hal aja nih. Kalau sifat
li kaumin, bagi kaumnya masa sifat itu. Itu Sebagai hal ayatin nasab ya. nasab dia ya, betul. Kalau dia jadi mubtada kan mestinya dia jadi rofa kan ya. Enggak, kan isim ina, Pak. Isim ina. Iya, rofa ya. Ina nasoba rofa'u kan. Iya, Isim ina kan rofa. Jadi ini rofa. Khobar. Ini Oh, kan iya, iya. ini kan mubtadanya. Iya. Ini Itu mubtadanya, dari Pak. atas Pak Aril. Ini kan Iya, iya. mubtadanya ini. Mubtadanya ina, mubtadanya ina kan Femina. apa nasab kan? Rofa ya, ya. Nasab ya. Rofa. Nah, cuma di Nasab. dalam mubtada ini kan ada apa? Ada uraiannya ya. Di ayatin itu sebagai jar majrur ya kan? Hal ya. Sebagai jar majrur dia menjadi Terangan. keterangan gitu. Ya. Kemudian li qaumin jar majrur juga. Bukan li ayatin Pak Fauzi, la. La ayat. Oh, La la ayatin. La ayatin seperti mubtada ya. Ya, la ayatin li qaumin apa jar majrur juga kan? Hal ya. Iya. Qaumin Li yaqilun qaumin fil fa'il. jar majrur, ya. Fil fa'il tapi li qaumin yaqilun. Li qaumin yaqilun apa bisa sebagai maf'ul bih muqaddam kan? Li qauminnya maf'ul bih dari Bisa. yaqilun gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Keseluruhannya hal dari Hal, iya, keseluruhannya. Ya, hal. keseluruhannya baru hal gitu ya. Ya, sip. Oke. Sebentar. Pak Pratiwa coba ke atas dulu. Tadi Pak Pratiwa ini kan pakai mubtada muakhor. ya. Nah, terus kemudian ada lagi khobar muqaddam yang kuning. Nah, terus naik ke atas. Khobar muqaddam juga, terus khobar muqaddam juga. Jadi artinya sepanjang itu terus ke atas lagi khobar muqaddam. Ya. Khobar muqaddam itu pada umumnya kan sebetulnya mulai sejak ina itu kemudian mulai fi lah. Fi itu khobar muqaddam. Khobar muqaddam sampai bawah mulai fi. Biasanya kita sebut khobar muqaddam itu karena jar majrur gitu ya. Jar majrur biasanya kan begitu. Nah, sebetulnya aslinya jar majrur menjadi khobar muqaddam itu karena sebetulnya khobar muqaddamnya itu mahdhuf gitu sebetulnya aslinya. Maka jar majrur selalu disebut sebagai muta'alaq atau hal kepada khobar muqaddam begitu. Tapi akhirnya kita terbiasa jar majrur adalah khobar muqaddam, is clear. Nah, makanya dari sepanjang itu adalah khobar muqaddam seret. Tetapi ya fi khalqi samawati wal ard itu kan satu kesatuan. Berarti jangan lupa majrurnya itu adalah mulai khalqi samawati wal ard, itu majrur semua ya. Jadi majrurnya biasanya kan cuma fi khalqi saja. Nah, si khalqinya itu mudhof ilaih kereta berikutnya sehingga sebetulnya jar majrurnya itu harusnya sampai 6. Majrurnya itu. Jadi khalqi samawati wal ard itu sebetulnya majrur dari si fi begitu. Oh iya. Nah, Berarti JM-nya ke bawah gitu ya. ya, jadi mudhof ilaihnya betul karena ini kan kayak kereta api, jar majrur antara lokomotif dengan gerbong pertama, tapi si gerbong pertama disambung ada 4 gerbong di belakang. Sama wati wal ard gitu. Jadi jadi sebetulnya jar majrurnya itu menyeluruh. Ya, majrurnya bukan jar majrurnya. Oke. Kalau boleh lah jar majrur begitu. Makanya ketika disambung oleh waw atop di bawahnya ada tulisan adalah astilafi laili wanahari, itu semua pakai i itu karena dia majrur. Dari fi. Majrur kemana? Ke fi. Dari fi. Nah, makanya di sini harus digabung lagi MMI-nya di sebelah kanannya adalah majrur. Gitu. Dan maksudnya tadi khalqi samawati boleh diteruskan. Khalqi samawati wal ard kalau mau. Kalau mau khalqi aja. Kalau mau terus harus khalqi samawati wal ard gitu. Maksudnya itu. Jadi ini harus majrur juga ya. Nah, itu majrur doang.
Nah, gitu. Makanya kalau yang di atas tadi kasih majrur aja sebelahnya mudhof ilaih itu juga enak dari kelihatan majrurnya. Karena nanti bawahnya majrur lagi nih. Iya. Kalau ditulis aja gimana Pak? Ditulis per kata aja. Jadi enggak harus kolom ke bawah gitu Pak. Jadi setiap dia majrur ya ditulis majrur gitu. Ya enggak, karena orang gimana masa ditulis majrur? Enggak kayak khalqi. Khalqi ini kan isim majrur. Ya. Kemudian as-samawati juga isim majrur. Ya karena mudhof ilaih jadi ikut. Karena mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih ya, ada mudhof ilaihnya di kanan, tapi majrurnya jangan enggak ditulis khusus gitu. Bukan begitu maknanya. Khalqi samawati. Khalqinya mudhof, samawatinya mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Itu majrurnya itu karena si khalqi. Tapi yang dimaksud majrur di kanan itu adalah karena si fi. Iya, karena fi. Karena si fi-nya tuh siapa yang khalqi samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi. Itu majrurnya. Iya. Nah, begitu juga berikutnya dan pergantian dan siang itu majrur juga. Ikhtilafi jadinya Pak ya. Nah, sampai itu. Ya, kemudian ada lagi dan batra yang berakhir itu majrur juga terhadap fi. Karena dimatupkan oleh Pak, makanya lebih baik maktubnya itu adalah kalimat, bukan khalqi saja, tapi khalqi samawati wal ard. Begitu. Tambah kolom nih Pak. Memang nama kolom memang agak susah, tapi ya aja jadi 4 itu. Karena gini, sebentar kalau gitu, aduh, sebentar. Pak, minta izin sebentar Pak. Iya. Pak Tiwa ya, saya. Gini, saya ingin memberikan, ini ada gambar di layar punya saya? Ada. Nah, gini nih, lihat di atas ada ina. Saya tulis dia huruf taukid ya, nasoba rofa'u ya kan? Ya. Setelah itu harus ketemu isim ina dan khobar ina, ya kan? Iya betul. Nah, sekarang karena dimulai dengan ki, maka ini yang warna saya klik nih, yang panjang, itu namanya tulisannya adalah khobar ina muqaddam. Khobar ina muqaddam. Efeknya khobar ina muqaddam, di kanannya khobar muqaddam, di yang kuning. Ya betul. Tapi di kirinya khobar ina muqaddam. Sampai berhenti di sini, nanti akan ketemu isim ina mu'ahor. Di kanannya mubtada mu'ahor, ya kan? Iya. Karena ini urusannya dengan si isim. Ini cuma kalimat kontinu, di mana ini adalah sebagai mubtadanya sungguh tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Apa? Sebuah penjelasan, tapi tidak ditulis. Sebuah penjelasan, dikasih aja penjelasannya di sini, keterangan dari si penjelas, kata-kata penjelasan fi khalqi, makanya bisa saya katakan fi khalqi yang ini adalah hal ke khobar muqaddam yang mahdhuf gitu. Bisa, tapi khobar muqaddam yang di luar kuning tetap kan gitu. Khobar muqaddam yang mahdhuf di sini yang kita tidak lihat yang panjang itu. Dia adalah halnya fi khalqi samawati wal ard. Lihat di sini majrur nih. Dia udah pilih betul, tapi majrur terhadap si jer. Majrur terhadap si jer. Berikutnya pakai waw athof. Di sini ada majrur terhadap si jer yang atas. Mudhof ilaih juga. Bahkan ini masuk ke 3 sampai 6 ini maksudnya, gitu. Gitu ya, betul. Enaknya gitu 3 sampai 6. Jadi lengkap sekali ya Pak ya. Iya, kan begitu juga ketika di sini. Al-Fulki, dia matutnya ke Holki tadi, berarti dia pun majrur ini, segini. Majrur, ya betul. Tapi majrurnya terdiri dari mausul dan sila. Dari fi tadi. Tapi silanya terdiri dari fi'il fa'il kan kanan, yang dilengkapi jar majrurnya sebagai hal pertama, jar majrur sebagai hal kedua, di mana hal yang kedua tadi memiliki ma juga yang mausul, yang punya sila. Silanya terdiri dari fi'il fa'il dan maf'ul bih. Maka ini menjadi cucu si hijau terhadap kuning itulah bapaknya, merah adalah anaknya, biru adalah cucunya, hijau adalah cicitnya. Jadi si cicit fi'il fa'il maf'ul bih itu terhadap hal. Gitu. Si biru terhadap si merah terhadap si kuning yang masih panjang. Hubungan antara makanya hubungan antara yang ini dengan yang
ini wau lagi, kemudian di sini ada mausul lagi, ada silah lagi, tetapi si ini maktubnya ke 3 sampai 21. Jadi makanya ini merah. Karena ini maktub ke kata yang full panjang ini, panjang dari 3 sampai 21 itu, diikutkan oleh si wau ini adalah 2 ke 31. Apa yang Allah turunkan, Allahnya didahulukan, apa yang Allah turunkan tadi, apa yang Allah turunkan pakai hu dia, Allah turunkannya dari langit dan seterusnya, ini nyambung lagi itu sebagai sambungan daripada hal yang di atas, tetapi memiliki cucu fiil fa'il hal-hal. Kemudian fa, lalu itu masih ikut yang si merah ini. Gitu Fiil ya. fa'il hal maf'ul bi maf'ul fi, cucunya. Kemudian masih nyambung lagi pakai wa, masih merah juga si wa-nya. Makanya wa-nya itu adalah bagian yang di dalam, bukan yang kuning. Fiil hal dan maf'ul bi lagi, tadi sudah setuju semua yang itu. Kemudian ceritanya selesai. Kemudian ada lagi di sini kepada hal kedua, kalau ini adalah hal yang pertama, dari mulai merah ini sampai ke sini, hal yang pertama. Kemudian ini ada hal kedua tentang perkisaran angin dan awan, ini udah berbeda cerita. Hal kedua, tetapi punya cucu lagi yang warna biru. Siapa? Yaitu dorob itu maf'ul bih, kan itu maf'uli kepada si hal gitu ya. Barulah kemudian selesai sampai di sini, ini kalimat baru. Makanya kalimat baru ini adalah potongan baru, mubtada muakhornya sendiri dia mubtada. Nah, bahwa ini tadi Pak Imron menggunakan mausuf dan sifat, maka ini tidak perlu ada kalau itu mausuf sifat. Tapi kalau ini mau mengikuti Pak Fauji dan Pak ini jadinya hal kepada si mubtadanya ini. Nah, mubtadanya adalah mubtada muakhor yang ini. Sebetulnya ini tidak perlu ditulis sebetulnya, karena dia ini adalah sudah ada inna begitu. Nah, cuma ininya si anaknya ini, si fi'il fa'il jelas anaknya si mausuf sifat ini. Tetapi si hal ini questionable, saya bilang. Apakah ini perlu dikasih hal ataupun tidak sama sekali, karena dia kalau mausuf sifat, maka dia sebetulnya hijau semua. Jadi ini sebetulnya bisa dibuat juga sebagai hijau, tetapi punya anak si fi'il begitu. Jadi kalau mau sederhana, ini cukup saja dikasih mana ya, kok hilang gambar ininya. Oh oke, ini ada nih. Nah ini jadi bisa tidak perlu dilepas, hijau saja ini satu kesatuan begitu. Cuma ini punya anak karena mau subsifat dari kaumi yakilun gitu ya, gitu. Nah jadi memang di kirinya ini menentukan. Iya betul. Jadi makanya tadi kenapa saya ini kasih majrur nih. Majrurnya itu adalah karena ngikut dari yang atas itu, dari ingat. Ya, dia kan forki ini berikutnya majrur, berarti dia harus majrur gitu, bisa digabung. Bahwa dia ada mudhof ilaih, kemudian ada mausuf sifat berikutnya, ini dorob, kemudian majrur, berarti dia anak daripada si yang di atasnya gitu. Ya, dipatahkan karena ada dorob majrur ini majrur diikat lagi semua, jadi diikat ke sini satu merah, tapi merahnya masih di bawah si kuning begitu. Si merah ini masih berhubungan karena dihubungkan dengan wawu warna merah, ini wawu warna merah terhadap yang atas, ini wawu warna merah begitu. Ini mausul silahnya yang terikat. Jadi urusannya si jibeh jumlah di sini itu maksudnya untuk pengikat yang tidak dilepas di kanan gitu. Ya. Silahnya di sini ada wawunya sebagai pengikat. Jadi pentingnya belajar sibeh jumlah itu untuk tahu mana diikat kemana gitu. Iya betul. Panjang memang, tetapi ya silakan nikmatilah Pak Pak Fatima untuk Pak Musrif. Sebentar. Silakan. Jangan dulu di ini, jangan dulu ditutup. Mau lihat sorofnya nomor 36 Pak. 30. Silakan. Nah. Mau bukan. 39 ya. 39. Ya. Basa. Itu kan basa. Itu kan kalau bukan kaidah majhul ya. Kalau kaidah majhul itu kan doma awaluhu ya, domah dulu kemudian nanti dia. Jadi
Kalau ini tetapi ketika ini kan dia sebarkan gitu, itu maksudnya teh jadi gimana, Pak? Dia menyebarkan. Ini bukan majhul kok. Iya, Dia coba. menebarkan, bukan ditebarkan. Ya. Dia sebarkan, dia menebarkan. Dia menyebarkan. Maklum itu. Maklum. Pak. Wajan 3. Iya. Bahasa ya. Wajan 13 apa ya? Bahasa. Wajan 3, Pak. 3. Tiga. Itu memang aslinya ada bahasa. Bahasa ya busu. Bahasa ya busuk. 3 berarti Jadi bukan ini 13 ya? Oh, 3 ya? Iya. 3. Bukannya tasdik itu apa? Tasdik itu Iya, tapi kan cuma 2. Iya, tapi mujarab ini kan 3 huruf Mas. 3 huruf betul. Iya. Iya, 3 huruf. Iya, betul Mas. Jadi ini maksudnya ke 2329 Bu Lisma. 2329 itu. Maksudnya ini timbul dia sebarkan ya atau dia menyebarkan. Oh. Ya, jadi Dia sebar. Oh, saya ini tadi disebarkan. Oh, Saya bukan, lihat bukan. tadi disebarkan. dia sebarkan. Makanya tadi oh iya, asa Oke. ini asa nggak enakan dia disebarkan. Jadi majul dong. Iya, makanya tadi kok dia jadi asa maju padahal enggak gitu. Oh iya. Ya. Oke, mangga silakan Pak. Pak Musrif. Ya. Dimohon yang itu tuh di posting di grup aja Pak. Soalnya sukar merubahnya nih. Yang di grup, kalau disebarkan di grup, Iya. yang sekarang tidur keenakan. Aduh, gimana Paknya? Jadi harus ikut. Soalnya itu kan sangat lengkap dan penting sekali. Jadi buka lagi rekamannya. Rekamannya. Jadi buka lagi rekamannya sambil diperbaiki begitu. Iya, begitu. Oh gitu. Begitu ya. Nanti Harus ada usaha. Itu di screenshot, Pak. Silakan Iya. masing-masing kalau istri. Saya screenshot. Supaya mendengar rekamannya ya Pak ya. Sendiri, Pak Fauzi. Saya pikir Rekam Pak, sendiri, Pak. saya pikir bagi orang yang nggak hadir itu di posting pun nggak ngerti dia tuh Pak. Iya. Oke, silakan Bu Lisma kalau mau merangkum itunya. Ya, Bu Lisma deh. Saya sampaikan ke Pak Patiwa, silakan. Ya Allah. Ngebel ini Pak. Mangga Pak Pratiwa. Masih unmute. Pak Pratiwa masih unmute. Pak Patiwa sedang mute. Masih mute Pak Pratiwa. Unmute. Oke, udah. Share. Monggo siapa yang mau mentafsirkannya? Biasanya Bu Lisma. Udah keenakan. Ini sebetulnya Boleh, kalau Pak Musrif, kalau ada nggak sih metode yang nggak apa kan ini jelimetnya di warna-warna terus di ini ada nggak sih yang lebih sederhana? Nah itu kan jadi kita mengerti Bu. Jadi Bu, ngerti gitu ini kaitannya. justru yang paling sederhana. Oh gitu. Kalau Ibu baca dari Robil Quran yang lebih jelimet. Lebih jelimet gitu. Jadi ini justru untuk membuat ini hubungannya ke sini. Ini cocok untuk orang teknik, Bu. Soalnya Dilihat kayaknya gambarnya banyak enak Pak, jelas Pak. ya betul. Jelas. Banyak Apalagi yang mengerti diterangkan. Pak, tapi ketika dia mau menerangkan secara gini kan harus bisa Excel, harus bisa itu. Jadi Iya. mungkin kendalanya itu gitu Pak. Jadi mungkin Ditulis nanti tangan KTI aja, Bu. 2 misalkan nanti di KTI 2 nih yang baru-baru misalkan mereka mungkin mengerti secara kaidah, secara itu, tetapi ketika mengekspresikannya seperti tadi Bapak gitu ya, mungkin agak ini juga Pak. Enggak, kalau KBI 3 sudah pada bisa Bu. KBI 3. KBI 3 tuh sekarang diajarinya ginian di Al-Qur'annya. Excel ini kan udah umum Bu. Iya betul sih. Tulis tangan juga boleh kok, boleh. Yang susah buat kita Bu, yang mudah-mudah lebih mudah Bu. Iya. Yang mudah-mudahan lebih gampang. Untung Jadi ada Pak KPI Imron. satu nih yang susah. Pak Mitra. Tiap posting diposting Untung ada Pak untung ada Pak Imron ya Pak Mitra ya. Saya nggak bisa. Ini rada-rada jelimetnya di itunya tuh tadi kayak menghubungkan ini dengan ininya gitu secara maknanya ya kita ngerti lah gitu ya.
Ya. Saya pikir mengerti itu, Bu. Artinya ada V ya. V itu Mm-mm. kan huruf Iya, jar. betul. Sampai ke bawahnya nanti itu Iya, ada ikutannya gitu. iya, iya. Majrurnya. Gambarnya. Yang Jururnya delima ya. cuma satu Pak Fauzi, Ah. bikin kotak-kotaknya. Ah, eta. Sebelumnya kan nggak kayak gitu. Jadi kalau mau ditambahkan keterangan yang seperti itu harus tambah Untung, kolom gitu. untung ada Tapi Pak ini Imran yang memulai. jadi kalau gambar ini Pak, ini malah kelihatan hubungan yang paling atas dengan bawah kelihatan, Bu. Iya, Jadi betul. ini sampai bawah nih. Kalau kata-kata Iya. nggak bisa ngubunginnya, Bu, susah. iya, kata-kata bingung. Iya. Mm-mm. Saya pikir Ya. nih kan di posting di YouTube ya. Yang nonton juga nggak ngerti itu, Bu. Saya pikir. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Boleh pakai apa saja. Boleh tulis tangan juga boleh. Pakai tabel juga boleh. Pakai garis-garisnya. gitu. Ini Kayak gini inovasi aja, Pak Pak. Musrif. Oh, malu. Inovasi bagaimana menjelaskan Quran dengan gambar dengan mudah. Ini orang teknik nih. Cocok untuk Pak Mitra ini. Aduh. Cocok, Pak Mitra cocok tuh. Ayo Bu Risma. Iya, lupa. Ada Bu Risma, ada Pak Hatta Ya. menjelaskan. Di ayat 60, tadi kan 62 ya? 63, 64. 63, 64. 163, 164. Di 63 itu Allah sedang menyatakan dirinya ya Di bahwa close dulu Pak. Pak Pratiwa. Ya. Close dulu. Nih Bu Islimah mau ngomong. mau ditutup dulu Pak. Pak. Ya. Oh, Di mau ayat 163 itu dan Top Tuhan screen. kamu ada Top screen dulu. Iya. Top screen. Nah, gitu. Iya. Ya. Biar kelihatan nih Bu Rismanya mana. Oh, biarin Mana Bu Rismanya nih? kelihatan. Sama aja ditutup. Lagi setelan dapur, Sambil masak Rismanya nih, Bu. langsing. Lama-lama bisa nggak tahu nih siapa Bu Risma ini. Ya nanti insya Allah. Nah, oke, di 163 dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini ayat 163 ini Tuhan Allah sedang memperkenalkan dirinya yang berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, itu tentang orang-orang kafir yang tidak mempercayainya, bahwa inilah Tuhan itu, ya ini Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan. Nah, ini makanya tadi saya lebih sepakat ke sifat. Nah, di sini Allah mengatakan tentang sifat rububiyahnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang nanti itu mempunyai Ar-Rahman Ar-Rahim itu meskipun akar katanya sama ro, ha dan mim itu, tapi beda pengertiannya, bahwa Maha Pengasih itu Ar-Rahman itu khusus secara menyeluruh di dunia itu, tetapi nanti Ar-Rahim itu kasih sayang Allah itu untuk yang muslim saja nanti di akhirat. Kemudian di ayat yang 164-nya itu Allah merinci bagaimana sifat robnya itu, sifat rububiyahnya itu, yaitu keperkasaan Allah dalam mengganti siang malam, menggerakkan kapal, kemudian menurunkan hujan, menyediakan binatang-binatang, menggerakkan angin, mengendalikan awan, dan lain-lain. Ini hanya sebagian kecil dari kuasa Allah. Jadi masih banyak lagi kuasa-kuasa Allah yang diciptakan, dan itu diciptakannya itu untuk ketenangan manusia. Tetapi manusia kebanyakan yang tidak bersyukur ya, di dalam banyak ayat ya, innal insana li rabbihi lakanud ya, itu sedikit sekali manusia itu yang bersyukur, padahal tadi kalau dilihat banyak sekali kuasa-kuasa Allah itu diciptakan untuk ketenangan manusia dan buat kenyamanan manusia. Tetapi banyak nanti di ayat-ayat berikutnya itu bahwa nanti sedikit yang bersyukur, qalilan ma tashkurun. Jadi mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk yang sedikit itu ya. Karena memang Allah menyatakan begitu. Jadi sedikit yang bersyukur gitu. Mungkin itu ya yang perlu ini. Mungkin satu lagi Bu nih Bu. Apa? Tuhan itu maha sabar gitu, menempatkan muktadanya di nomor 55. Ya gitu ya. Ya jadi ini untuk bukan untuk memperkenalkan diri nih Allah ini, kenapa sampai ke kafir gitu kan, padahal banyak nih ayat-ayat Allah itu yang terlihat, yang ada di dalam tubuh kita itu ini diperlihatkan oleh Allah, tetapi kenapa gitu ya si orang-orang kafir itu masih enggak ngeh gitu ya, bahwa mereka masih
menyembah berhala. Ini kan sesuatu hal yang harusnya tidak terpikirkan tetapi karena mereka yaitu tadi kafirnya itu ada yang karena kafir tadi merasa tidak enak karena ini adalah yang menyampaikannya adalah Nabi Muhammad yang bukan dari golongannya gitu, dari golongannya. Karena keinginan mereka itu adalah nabinya itu dari golongan mereka. Nah, ini adalah kesesatan yang nyata. Begitu, Pak. Mungkin itu saja ya yang ini Saya tambahkan dikit, Bu. Mangga. Jadi untuk ayat 164 ini itu sebenarnya Allah akan menunjukkan ke manusia gitu. Bagaimana dia menciptakan semua ini ya dari penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam, kapal berlayar yang bermanfaat buat manusia, kemudian berupa air yang diturunkan dari langit, kemudian mati, kering, macam-macam binatang. Ini sebenarnya kalau kita sebagai manusia memikirkan itu sesuatu yang sangat rumit sebenarnya. Ya sangat demikian sempurnanya semua itu, tapi kita nggak melihat itu gitu loh sebagai sesuatu yang sangat sempurna, dan itu sebenarnya untuk manusia sesuatu yang luar biasa yang nggak mungkin gitu. Nah, ini dia, jadi Allah menunjukkan semua itu diciptakan dengan sempurna, itulah Allah gitu sifatnya. Nah, kita misalkan penciptaan langit dan bumi, jangankan menciptakan, memikirkannya aja kita belum sampai. Rob aja susah. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya di sini menunjukkan bagaimana besarnya Allah. Rob saja susah. Saya tambahkan. Terima kasih. Iya. Jadi di ayat 64 itu 164 itu ada sifat Allah yaitu Robnya itu sebagai rububiyah ya, sifat kepengaturan Allah ya Allah. Jadi emang Allah itu diatur sedemikian menurut kita itu emang rumit gitu ya Pak ya. Dan itulah memang keajaiban ya yang harusnya kita tadi jangan sedikit bersyukur ya. Jangan menjadi lakanut juga ya, orang yang inkar kepada nikmat-nikmat Allah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita oleh Allah digolongkan menjadi orang yang banyak bersyukur. Kenapa? Mubtadanya apa? Ulangi. Apa mubtadanya? Ya, ini kalimat ini kan satu kalimat. Mubtadanya apa tadi? La ayatil liqaumin ini adalah ini adalah ayat-ayat Allah gitu ya. Tanda-tanda bagi orang-orang yang mengerti. Ayat nah, itu mengerti tanda, itu kata kuncinya apa? Mengerti. Jadi kata kuncinya dari ayat satu ayat panjang ini adalah yang terakhir. Yaqilun. Artinya bahwa hanya yang berakal yang akan menerima informasi yang di atas berupa khobar tadi. Khobarnya itu akan menjadi tindak pidana bagi orang yang berakal. Jadi kalau tidak mau mengerti berarti kita dianggap oleh Allah tidak berakal. Nah, ini disebut sebagai ilmu kauniyah. Kauniyah. Ya, jadi kauniyah itu bagi orang-orang yang berakal. Gitu. Makasih Bu Lisma, makasih. Terima kasih Pak Mitra, makasih Pak Widya. Ya, semoga kita menjadi orang yang berakal, Pak Ariel. Amin. Kalau orang biasa seperti hal biasa Pak melihatnya Pak. Makanya kalau orang berakal dia mikir, baru terasa beratnya. Kalau enggak kelihatan. Itu mungkin maksudnya.